Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pangkep Serial. Kali ini kita akan bahas tentang sebuah sistem eh, manajemen untuk digunakan di perusahaan dalam mengatur sistem perusahaan terkait proyek keuangan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat ada ini dashboard untuk admin. Ada absensi, dengan tugas, agenda, post ide atau wawasan sharing, kemudian ada jumlah proyek yang sedang berjalan, proyek yang selesai, anggota tim masuk, anggota tim pulang. Di sini ada total 7 anggota, 4 yang masuk, tiga tidak masuk. Kemudian statistik invoice-nya ada, status tiket juga ada. Dan project timeline ini berdasarkan waktu project mana yang sedang dikerjakan, agenda kalender, catatan ini personal. Nah, di bagian dashboard ini karena ini login sebagai admin, maka yang terlihat keseluruhan. Di sini ada project. Sebelumnya nih kita dulu di bagian atas ini ada listing atau shortcut pengaturan, kemudian ada short lagi untuk menambah project dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian project ini terlihat ada beberapa project yang sedang dikerjakan, layanan pendampingan dan lain sebagainya, kliennya siapa, biayanya, tanggal mulai, deadline, dan processing. Nah, untuk progres ini nanti di karyawan yang mengerjakan itu akan terlihat apa saja tanggung jawab kerjanya dan target kapan selesai. Untuk pengaturan label praktek ini lebih kepada memudahkan sebenarnya di kategori layanan, karena ini basis layanan IT, jadi ada layanan pendampingan, ada pembuatan konten, pembuatan sistem, pembuatan website, dan sebagainya. Kemudian deadline, status selesai, gitu. Bisa di print, bisa diekspor ke Excel. Untuk menu tambah project seperti ini, kliennya siapa, bisa kita masukkan nanti. Kemudian ringkasan, tanggal mulai, deadline tanggal berapa, dan biaya, tag atau kategori yang membutuhkan, kemudian kita simpan dan lanjutkan. Nanti akan muncul sini. Kemudian list tugas saya, ini list tugas. Jadi semisal saya programmer atau saya salah satu di divisi marketing, memiliki tugas untuk memasarkan ke klien A, klien B, klien C, klien E, D, itu akan terlihat di sini. Jadi sistem pendistribusian pekerjaan juga bisa diatur di sini. Ini login sebagai teknis. Kemudian job desk atau yang akan dikerjakan, konten ini hanya dapat dilihat Anda pribadi. Jadi kita bisa memasukkan catatan-catatan yang belum kita kerjakan pribadi, bisa dimasukkan di sini. Tiket atau keluhan pelanggan. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya ketika kita memiliki sudah banyak pelanggan dan ada catatan-catatan khusus yang bersifat urgent atau penting, itu bisa kita masukkan di sini. Jadi ada tiket template juga, kemudian di sini akan terlihat priority. Jadi misalnya ada sistem yang tidak berjalan, misalnya
atau ada toko yang kehabisan unit atau barang, kita bisa masukkan sini, kemudian eh, pilih pelanggannya, di request oleh siapa misalnya, kemudian aksesnya apa. Kalau misalnya produk habis, nah bisa kita produk habis, ringkasan yang ditugaskan kepada siapa. Jadi misalnya ditugaskan kepada divisi distribusi, jadi marketing bisa mengarahkan ke distribusi. Label tag-nya ini kategori, apakah harus dikerjakan hari ini, atau dikerjakan agak santai, atau penting harus segera dikerjakan. Jadi sistem ini bersifat online lah ya. Saya belum, sebelum saya lupa, ini mobile friend. Jadi ketika digunakan pada platform eh, handphone itu sangat-sangat eh, responsif. Jadi sistem ini bisa kita gunakan di perangkat apapun, dan sistem ini akan menyesuaikan layoutnya. Kita gunakan dimanapun, kapanpun, dan mengetahui apa saja agenda dan pekerjaan yang harus kita jalankan. Oke, kita lanjut tadi. Itu kemudian agenda dan kalender. Ini saya rasa semua juga sudah tahu agenda dan kalender masing-masing divisi, dan kita bisa masukkan di sini. Dia by schedule. Ini sangat memudahkan untuk sebuah perusahaan. Jadi kita bisa masukkan tanggalnya, ringkasan tanggal mulai, meetingnya apa, atau kunjungan atau apa, kemudian kliennya siapa, kemudian dibagikan kepada misalnya semua tim atau anggota tim tertentu. Kita bisa pilih siapa yang akan ditugaskan untuk event tersebut. Info dan pengumuman ini dari owner biasanya atau dari direktur. Ini bisa ditambahkan ke keseluruhan tim atau karyawan, atau bisa juga kepada tertentu. Nah, kemudian pengumumannya juga bisa kita sampaikan kepada klien atau pelanggan. Tambahkan. Maka pengumuman ini akan terkirim via email ke seluruh pelanggan. Jadi semisal ada kenaikan informasi, ada kenaikan harga, atau informasi kunjungan, atau informasi maintenance server, itu bisa kita lakukan pengumuman via email. Kemudian tab klien ini, tab klien total pelanggan ada berapa, total kontak, klien pelanggan proyeknya yang berjalan ada berapa, pelanggan yang proyeknya sudah selesai, klien telah membuka estimasi. Jadi untuk proses klien pelanggan ini, setelah kita membuat kliennya, kemudian data kontaknya kita tambahkan nanti siapa yang bertanggung jawab atas klien tersebut, kemudian alamat kliennya, jadi nama perusahaan misalnya Kampung Taktis, pemilik tanggung jawabnya siapa, kemudian alamat, kota, nomor pajak, grup klien. Grup klien ini misal jika penjualan produk itu reseller atau agen atau end user, kemudian instansi pemerintah atau perusahaan swasta, bisa kita grouping mata uang dan simbol. Ketika ini kita simpan, maka masuk ke list data kontak, kemudian akan nanti terkoneksi dengan project di sini. Penjualan keuangan ini terkait dengan invoice, jadi kita bisa menerbitkan invoice.
Selain pembayaran penuh, pembayaran kita bisa tambahin tagihan. Kemudian kita bisa tambah pembayaran. Sudah dibayar via apa? Invoice-nya, invoice yang mana setelah invoice-nya ada, misalnya invoice 1022, kita pilih 1022 yang akan dibayarkan, terus catatannya apa, itu keuangannya terdata dengan sangat rapi. Kemudian di sini ada tahunan, ada custom, ada berulang. Kemudian di bagian pembayaran ini, pembayaran yang telah diterima itu kita bisa lihat, sehingga cash flow atau pemasukan atau perputaran dapat kita lihat dengan spesifik, bahkan di diagramnya bisa tampil. Kemudian list pengeluaran ini terkait dengan operasional operasional perusahaan, bisa sampai ke gaji dan lain sebagainya. Kemudian pemasukan juga bisa kita tambahkan di sini, pengeluaran ini belanja tak terduga, SDM, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Kemudian pemasukan PS pengeluaran, kemudian ada list order. Order ini tambah order apa saja, jadi layanan-layanan apa saja, jasa apa saja yang kita punya, kemudian produk apa saja yang kita punya dari sini. Karena ini sifatnya digital, makanya yang tampil jasa semua. Kemudian di sini ada produk, ini item layanan beserta biayanya. Kemudian prospek, nah, kita mulai klien dari prospek dengan estimasi biaya serta pajak, pengadaan dan proyek lainnya juga bisa di sini. Kemudian yang penting itu di konten ini sebenarnya lebih ke catatan-catatan untuk internal. Kemudian kita ke list pesan. Jadi aplikasi ini memiliki real time chat. Nah, real time pesan ini bisa kita tujukan ke satu orang atau tujukan ke banyak orang. Kemudian dialognya seperti apa namanya, timeline sosial media. Kemudian di sini ada anggota tim. Anggota tim ini aktif tidak aktif, tambah anggota tim ini bisa kita. Contoh saya tambahkan satu. Kemudian next, pekerjaan Anda misalnya saya marketing atau programmer, kemudian salarinya misalnya 5 juta. Oke, next, email, password, peran sebagai anggota tim, sales, keuangan, developer, ada konten yang bisa kita kategorinya juga bisa kita buat.
Contoh di sini saya di developer yang simpan. Nah, ini akan terlihat seperti ini. Kemudian terkait kehadiran dan jam kerja, kita lihat nantinya setelah. Kemudian izin stop, cuti, pengajuan. Jika ada yang ingin stop, post ide dan wawasan ini namanya ide-ide dari atau masukan dari karyawan. Dan ini infonya general info, pengaturan akunnya, filenya, project, kehadiran jam kerjanya. Nanti kita coba lagi sebagai karyawan. Kemudian di laporan ini ada time schedule atau time sheet. Time sheet ini sangat berfungsi bagi progres. Kemudian di bagian setting ini nama perusahaan dan lain sebagainya. Permission hak akses ini peran user. Tugas-tugasnya di mana saja. Jadi misalnya developer itu kita pengen tugasnya ada di mana saja, dapat mengatur semua proyek, kemudian akses pesannya kemana, permissionnya. Kemudian lead yang masuk kita lihat juga. Oke, mungkin oh ya, kita login sebagai user dahulu atau karyawan. User atau karyawan ini Anda belum absen hadir, jadi ketika masuk kantor langsung membuka aplikasi ini kemudian absen. Tugas kerjakan, agenda belum ada. Ini ada notifikasi, ada pesan, notifikasinya ini. Jadi dia berupa timeline. Bisa cek di sini. Kemudian kalau mau detail ke anggota lain bisa ada pesan-pesan atau ada catatan yang ingin dituliskan. Kemudian di sini akan terlihat seperti yang tadi, info dan pengumuman hal-hal yang akan dikerjakan. Ini catatan pribadi, list tugas dari manajer project atau dari divisi lain itu akan terlihat di sini. Dan awalnya seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.